Maka pengenalan yang sempurna, yaitu ma'rifah. Ma'rifah ini mengenal. Takluknya kepada sir hati, rahasia hati. Takluknya kepada rahasia hati. Rahasia hati. Nanti kita terangkan lebih jelas lagi. Mengenal wahdaniyat, keesaan Allah Subhanahu wa taala pada af'al, pada asma, pada sifat dan pada zat dengan iktikad yang yakin sekira-kira tetap pada iktikadnya bahwa tiada yang memperbuat sekalian kainat melainkan Allah taala juga. Takluknya itu kepada sir hati, pada rahasia hatinya mengenal wahdaniyat, keesaan Allah Subhanahu wa taala pada af'al. Ini jasad ini hanya menerima daripada apa yang diinginkan oleh batin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nur Muhammad supaya ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya ada yang mengenal. Maka Nur Muhammad, kita ulangi dari awal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan dirinya pada diri kita itu tadi ada hayat. Hayat itunya artinya hidup. Kemudian hidup ingin dikenal, supaya ingin dikenal maka dia bernyata kepada ruh. Nah, yang hidup pada ruh itu adalah hayat. Yang hidup pada jasad, di dalam jasad kita ini adalah hayat. Hayat inilah yang hidup di dalam ruh kita itu. Ruh kita ingin dikenal, maka bernyatalah ia kepada nafas yang keluar masuk. Kemudian nafas itu ingin dikenal, maka menjadi nyawa. Maka nyawa ini tadilah yang sebenarnya Nur Muhammad. Maka sekarang ini Nur Muhammad itu sudah menjadi nyawa. Nah, nyawa kita yang keluar masuk itu tadi, yang keluar masuk itulah tiada lain. Maka apabila ia masuk, sebutannya apa? Hu. Apabila ia keluar, zikirnya atau sebutannya Allah. Hu itu apa? Aku. Allah itu adalah nama bagi zat. Hu itu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada melewati 7 lapis langit, tembus ia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ia zahir, Allah taala lah yang zahir kepada sekalian alam dan jasad. Maka apabila ia berbuat, tiada lain takluknya itu tadi, tiada lain takluk kepada sir hati, maka mengenal wahdaniyat artinya keesaan Allah Subhanahu wa taala pada af'al. Apapun yang dilakukan oleh jasadnya, apapun yang diperbuat oleh jasadnya, maka tiada lain, itulah adalah qudrat Allah Subhanahu wa taala. Mana rahasia Allah atas diri kita? Barang siapa yang tidak mengetahui rahasia Allah atas dirinya, maka ia akan hidupnya sia-sia. Itu kenapa? Barang siapa yang tidak mengetahui rahasia Allah atas dirinya, maka ia hidupnya akan sia-sia. Walaupun ia ahli ibadah sekalipun, tidak mengetahui ia rahasia Tuhan atas dirinya, maka hidupnya akan sia-sia. Mana rahasia Tuhan yang ada pada diri kita? Itulah qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah
yang diemban, itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nur Muhammad. Itulah yang rahasia Tuhan atas diri kita. Maka jasad ini hanya tempat menjahirkan daripada rahasia Tuhan. Jasad kita ini hanya tempat menjahirkan, menyatakan daripada rahasia Tuhan atas diri kita. Mana dia tempat menjahirkannya? Kudrat pada gerak, irada, kehendak pada hati, ilmu, tahu pada akal, haya pada ruh, basar pada mata, kalam pada lidah, sama pada pendengaran. Ini hanya tempat menjahirkan daripada rahasia Tuhan kepada hamba. Jadi itulah rahasia Tuhan. Maka apabila sudah mengenal diri, hanya tempat sebagai hamba itu, hanya tempat menjahirkan daripada sifat Tuhan atas dirinya. Setelah ia mengenal itu, baru ia mengenal Allah Subhanahu wa taala lah yang berlaku atas dirinya dan seluruh alam. Rahasia alam nih dikandung oleh diri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah, bahwasanya dirinya lah yang dijahirkan, yang diembankan tugas amanah untuk menanggung rahasia Tuhan. Maka si hamba inilah yang mengenal, yang mengetahui rahasia Tuhan atas dirinya dan seluruh alam. Maka tujuh sifat itu yang ada pada diri kita itu tiada lain adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Basar, kalam, kudrat, sama itu adanya di luar. Itu nyatanya pada jasad. Ilmu, hayat, iradat itu adanya di dalam diri pada roh. Maka 4 di luar, 3 di dalam. Maka inilah sifat Tuhan. Maka jasad kita ini hanya tempat menjahirkan daripada sifat Tuhan. Nah, tugas kita sebagai hamba adalah ketika kita itu berlaku, maka batin kita tiada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya nama. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat, yang berlaku. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya wujud. Tiada wujud yang lainnya. Hanya wujud satu-satunya, itu wujud Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifah itu jelas. Ma'rifah itu jelas. Kalau sudah mengenal ma'rifah itu, maka ini jelas. Jelas itu melihat. Melihat itu bahasa Banjarnya itih. Maka ia terus menerus melihat, ia terus menerus itih, ia terus menerus dapat melihat, dapat memandang. Siapa yang dipandang itu? Yang zahir itu tiada lain ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah yang zahirnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya tiada lain yang zahir ini. Memang Allah Subhanahu wa taala yang zahir, yang nyata. Coba kita lihat dalil. Kita lihat dalil. Nanti baru bisa kita pakai. Hadis Nabi. Zahiru Rabbi wa batinu abdi. Kenyataannya, maka batinnya terus menerus tawaduk dia, terus menerus dia tawaduk pada Allah Subhanahu wa taala. Terus.
Tidak ada lain. Jadi untuk mencapai ma'rifatullah ini memang berat, sulit. Perlu latihan-latihan. Maka ma'rifatullah ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah hampir-hampir untuk mencapai titik penghabisan daripada jalan kaji. Setelah ia ma'rifatullah, hilang jadi juga bahwasanya ma'rifah itu juga adalah jalan. Setelah ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebur, ia karam, ia dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku, kata Allah taala, rahasia insan. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku rahasia insan. Mana insan itu rahasiaku, maka al insanu sirri, insan itu rahasiaku, maka aku menyatakan daripada sifatku kepada insan itu. Tempat menyatakan daripada rahasiaku itu adalah aku. Tempat menyatakan daripada rahasiaku itu adalah insan. Kemudian dan aku adalah rahasia insan itu. Setelah si hamba ini kenal, ma'rifah, maka ia kenal, maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rahasia atas si hamba itu tadi. Kenapa? Itu tadi. Zahirul Rabbi fi batinu abdi tadi, Zahirul Rabbi wa batinu abdi tadi, zahir Allah taala, nyata Allah Subhanahu wa taala, kenyataan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya nih dan seluruh alam nih tiada lain menjadi rahasia pada batin hamba. Allah, siapa yang bergerak? Siapa yang bergerak? Allahu Akbar. Siapa yang menyuruh bergerak? Hati. Hati itu dari mana? Dari ruh. Ruh itu dari mana? Dari hayat. Hayat itu dari mana? Dari rahasia. Rahasia itu dari mana? Daripada zat. Berarti inya juga, dia juga. Jadi yang zahir ini dia juga. Allahu Akbar. Berarti dia juga yang melihat, berarti dia juga yang mendengar, berarti dia juga. Karena sifat ma'ani tadi, sifat 7 tadi, itulah menjadi rahasia atas diri hamba itu tadi. Berarti yang mendengar itu tiada lain Allah Ta'ala juga, yang melihat itu tiada lain Allah Ta'ala juga, yang bergerak itu atas jahirnya tiada lain Allah Ta'ala juga, yang berkehendak itu tiada lain Allah Ta'ala juga, sifatnya juga itu Allah Ta'ala juga. Kemudian yang tahu itu Allah Ta'ala juga, yang hidup atas rohnya itu di dalam jasadnya itu tiada lain Allah Ta'ala juga. Maka tiada lain aku mana. Jadi aku mana? Jadi aku mana? Aku sudah lebur di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka wala hurfin wala sautin, tiada berhuruf dan tiada bersuara. Ma'rifah itu tiada berhuruf, tiada bersuara, mengenal dia. Ma'rifah itu tiada berhuruf, tiada bersuara, sudah mengenal. Kemana ia hadapkan wajahnya? Ini wajah itu wajah ia. Kemana ia hadapkan wajah? Aku hadapkan wajahku kepada wajah engkau ya Allah. Kemana ia hadapkan wajahnya, batinnya nih? Kemana ia memandang batinnya nih? Kemana ihsannya nih memandang? Kemana ia musyahadah batinnya nih? Ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang zahir, yang nyata nih dengan Allah Ta'ala juga. Jadi apa tuh? Baik kan tidak? Gak ada. Tiada berhuruf, tiada bersuara, tapi ia kenal. Kalau Allah jauh gitu. Itu baru nama. Allah di mulut masih jauh. Di hati Allah itu baru mengenal. Baru mengenal namanya, belum mengenal dirinya.
Mangkana, apa itu dalilnya? Barang siapa menyembah nama, maka sungguhnya kafirlah orang itu. Siapa yang disembah? Allah. Kenallah dengan Allah Ta'ala? Tidak. Jadi yang dikenal apa? Yang disembah apa? Nama. Alif lam lam ha itu nama bagi zat Allah. Jadi yang belum mengenal akan dirinya, belum, maka ia masih berada di dalam kafir, syirik ya, karena ia menyembah akan nama. Tapi sudah tadi tahu mengenal diri. Barang siapa mengenal diri, maka ia akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala, binasa dirinya. Mana rahasia Tuhan atas dirinya tuh, rahasia Allah atas dirinya tuh. Tadi sifat ma'ani tadi nyata atas dirinya, nyata atas dirinya. Qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam tadi nyata atas dirinya. Itulah rahasia Tuhan yang dipertaruhkan atas batinnya, atas diri. Itu melihat, itu mengenal. Berarti diriku ini mana? Berarti diriku ini tak bisa mendengar, tak bisa mendengar. Berarti diriku ini tadi bisa bergerak, tak bisa diam, tak bisa. Berarti diriku ini buta. Berarti diriku ini bisu. Berarti diriku ini mati. Maka mutu antar qabla mutu, matikan dirimu sebelum mati. Inilah yang dikatakan mati sirri, mati di dalam rahasia ketuhanan. Jangan lagi Allahu Akbar. Jangan lagi ada rasa, ada wujud rasa, ada punya daya upaya mengangkat takbir. Hilangkan itu. Aku ini hanya menerima daripada karunia Allah, anugerah Allah atas jasadku sehingga aku dapat melaksanakan amal. Jadi hatiku tuh hanya dapat memandang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasadku melaksanakan amal. Bukan aku yang melaksanakan amal, tapi sungguhnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memperbuat amalku sehingga aku dapat beramal. Jadi aku hanya tempat kejahiran kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisu. Matikan dirimu sebelum mati siri, mati di dalam rahasia Tuhan, rahasia ketuhanan yang ada pada diri kita nih. Kita dapat mendengar, yang mendengarnya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang berkalam, bukan kita. Ini hanya tempat matinya kita nih. Allah Ta'ala yang berkalam. Lihatlah itu, perhatikanlah itu ketika berkalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala juga yang berkalam. Allah Ta'ala juga yang mendengar. Allah Ta'ala juga yang melihat ke tempat sujud. Allah Ta'ala juga yang menjadi yang nyata sujud. Allah Ta'ala juga yang menunjukkan. Allah Ta'ala juga yang menggerakkan akal jasadku. Maka panah di dalam af'al Allah, karam aku di dalam sifat Allah, karam aku di dalam wujud Allah Ta'ala. Itu terus seperti itu dilatih, seperti itu. Kalau tidak, pakasatna kang kita angka basarukal yaumal hadid. Maka pada hari itu pakasatna, maka akan kami bukakan pandanganmu yang menutupimu. Maka pada hari itu akan jelas dan terang.